Selamat datang di channel Sang Diri, channel yang membahas tentang motivasi, edukasi, serta perkembangan mental dan spiritual. Dalam menjalani hidup ini, kita semua ingin bahagia dan merasakan kepuasan dalam hidup. Setiap hari kita dihadapkan pada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sebagian dari kita mungkin lebih banyak dihadapkan pada pekerjaan yang monoton dan membosankan. Tapi sebaliknya, ada pula yang selalu dihadapkan pada tugas yang menegangkan. Misalnya bekerja di tengah kebisingan atau pekerjaan yang berisiko tinggi. Berbagai keadaan seperti itu menyebabkan kita jarang bisa menikmati apa yang tengah kita lakukan. Akibatnya mungkin kita mengalami stres, lelah mental, atau bahkan burnout. Keadaan ini jelas jauh dari gambaran tentang kebahagiaan atau kepuasan hidup yang kita inginkan tadi. Kita berharap bisa hidup sejahtera secara utuh fisik maupun psikis. Untuk itu ada satu hal sederhana, tetapi mungkin jarang kita lakukan, yaitu menikmati apa yang kita lakukan hingga mencapai kondisi flow atau flow state. Lalu apa itu kondisi flow? Bila seseorang melakukan sesuatu, misalnya mendengarkan musik yang disukai dengan penuh penghayatan, ia tidak lagi merasakan dirinya terpisah dengan alunan musik itu. Ketika dirinya hanyut ke dalam suatu aktivitas yang sedang dilakukan, maka itulah yang dinamakan seseorang dalam kondisi flow. Flow adalah nama yang ditemukan oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi di tahun 1975 setelah dia mengamati para seniman yang benar-benar terbuai dalam pekerjaannya sampai-sampai mereka mengabaikan makan, minum, atau tidur. Flow adalah kondisi di mana seseorang sangat hanyut dalam sebuah aktivitas sehingga seakan tidak ada hal yang lain yang bisa mengganggu perhatiannya. Pengalaman tersebut sekaligus terasa sangat menyenangkan untuk tetap dilakukan, sehingga seseorang akan tetap melakukannya walaupun tantangannya besar atau berat dan memakan waktu yang lama. Kondisi flow menghasilkan sensasi yang dirasakan ketika Anda melakukan suatu aktivitas dengan keterlibatan total dan konsentrasi penuh. Seolah kita merasa bisa mengendalikan segala tindakan, menguasai nasib kita sendiri, sekaligus merasakan kegembiraan dan sebuah kenikmatan. Hal ini dapat terjadi selama aktivitas berlangsung, baik aktivitas mental maupun fisik. Aktivitas yang dilakukan ini menimbulkan rasa menantang dan tidak membosankan, serta menimbulkan perasaan time is flying. Para ahli psikologi menyebut kondisi itu dengan istilah flow state, karena mirip keadaan yang mengalir dari satu momen ke momen berikutnya, di mana kita merasa berada dalam kendali tindakan kita tersebut. Dan dalam hal ini, terdapat penyatuan antara diri dan lingkungan di sekitar kita. Kita mengalaminya sebagai suatu kesatuan yang mengalir, seperti saat seseorang tengah khusyuk dan berkonsentrasi penuh. Kondisi flow adalah sebuah kondisi mental yang memiliki tanda atau ciri khas, yaitu rasa terlibat secara mendalam dan konsentrasi penuh terhadap aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan, sehingga membuat proses tersebut memuaskan dan menyenangkan. Anda mungkin mengalami perasaan seperti ini saat Anda merasa waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa, dan Anda benar-benar terbuai dalam pekerjaan yang Anda lakukan. Anda tahu apa yang perlu Anda lakukan dari satu momen ke momen berikutnya, dan waktu seakan menghilang. Anda lupa diri, Anda merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa orang juga menyebut keadaan hiperfokus ini dengan istilah being in the zone. Bagaimanapun Anda menyebutnya, ini tidak sekedar kondisi pikiran, karena juga disertai perubahan fisiologis pada diri Anda. Namun demikian, teori flow menyarankan bahwa kondisi flow itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan. Jadi membuat lingkungan yang sempurna untuk mencapai kondisi flow itu sangat memungkinkan terjadi jika diupayakan secara sengaja. Para ahli menjelaskan unsur-unsur sebagai tanda pasti dari kondisi flow ini, yaitu konsentrasi yang kuat, perpaduan aktivitas fisik dan kesadaran, tugas terasa sangat mudah, dan kendali yang kuat atas pekerjaan yang sedang dilakukan, serta waktu yang berlalu begitu cepat. Pikiran yang melayang-layang, stres tak berkesudahan, dan semua kekhawatiran yang hadir dalam keseharian bisa membuyarkan kesempatan Anda untuk mencapai kondisi flow. Jika pikiran Anda melayang dan tidak berada pada pekerjaan yang Anda lakukan, atau jika Anda tidak merasa bahwa apa yang Anda lakukan itu bermanfaat, Anda kemungkinan besar tidak mengalami kondisi flow. Dalam sebuah penelitian terhadap sejumlah pianis musik klasik Swedia pada tahun 2010, para musikus
yang memasuki kondisi flow menunjukkan pernafasan yang lebih dalam dan detak jantung yang lebih lambat. Bahkan otot-otot wajah yang memungkinkan kita untuk tersenyum menjadi aktif. Beberapa orang secara alami memang bisa dengan mudah mencapai kondisi flow, yaitu mereka yang mendapat nilai tinggi pada tes kepribadian dalam ketelitian, keterbukaan akan pengalaman, ekstraversi, dan kesadaran. Para peneliti tertarik pada flow state karena penting untuk bisa diterapkan terutama pada tempat-tempat seperti sekolah dan lingkungan kerja. Konsep flow state ini bukan hal yang baru karena Buddhisme dan Taoisme sudah mempraktekannya selama ribuan tahun, mengajarkan untuk mendapatkan kondisi yang sama seperti flow. Unsur lain yang disarankan untuk mencapai kondisi flow ini adalah kebiasaan untuk mindfulness atau sadar dan mawas diri, di mana Anda benar-benar selaras dengan diri sendiri. Kita lebih cenderung mengakses kondisi flow ini saat terlibat dalam tugas yang sudah kita latih. Jika Anda kesulitan untuk mencapai kondisi flow, Anda bisa mencoba kesadaran penuh atau mindfulness. Anggap saja mindfulness ini sebagai sepupu dari flow state tadi yang lebih mudah diakses karena konsepnya yang sangat mirip. Perbedaan utamanya ialah bahwa mindfulness adalah keadaan pikiran yang tersedia untuk semua orang hampir setiap saat, dan itu bukan hal yang luar biasa. Kondisi kesadaran penuh atau mindfulness ini memberikan banyak manfaat yang sama dengan flow. Ketika orang-orang sepenuhnya menyadari apa yang mereka lakukan, tekanan darah mereka turun, semua tanda fisiologis menunjukkan kesejahteraan yang lebih besar. Hasilnya, orang-orang melihat Anda sebagai orang yang karismatik, Anda lebih sehat, lebih bahagia, serta menghasilkan hasil pekerjaan yang lebih baik. Kebiasaan seperti meditasi setiap hari dapat membantu Anda menenangkan pikiran, mengekang pikiran-pikiran yang kerap mengganggu, dan menyemangati diri untuk mencapai tujuan Anda. Dan lebih jelasnya tentang mindfulness serta meditasi ini ada di video-video saya sebelumnya. Kesimpulannya adalah, flow state merupakan kondisi yang dialami seseorang ketika seseorang tersebut menyatu dengan kegiatan yang dilakukannya. Ketika seseorang berada dalam kondisi flow, ia dapat mengembangkan kemampuannya dan lebih berhasil dalam setiap aktivitas dan pekerjaan. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sadar.